Halo guys, welcome back to my channel. Jadi sebelumnya gue nge-share tips-tips di Mac, sekarang gue pengen coba share tips-tips di iPhone yang mungkin lo belum tahu. Oke, let's check it out. Jadi yang pertama ada undo typing. Jadi kalau kita salah ngetik, gimana sih cara ngapusnya atau undo? Kalau di Mac kan kita bisa pakai Command Z. Nah, kalau di iPhone, misalnya kita ketik, nah itu aja salah. Oke, cara nge-undo-nya yaitu di shake. Jadi HP-nya kita kocok. Nah, muncul gini, kita pilih undo. Nah, itu dia cara undo. Shake your phone. Oke, jadi fitur Night Shift itu baru ada di beberapa update terakhir. Nah, itu adanya di display. Nah, ini dia. Ini Night Shift. Jadi kita atur, bisa langsung schedule aja biar udah sesuai jadwal otomatis dari sunset hingga sunrise. Jadi nanti dia begitu matahari terbenam, dia otomatis ngubah warna layar jadi semakin kuning. Jadi warna birunya dihilangin karena warna biru itu yang nggak baik buat mata dan otak kita, karena mencegah pertumbuhan hormon apa yang bisa bikin kita nggak bisa beristirahat, susah tidur dan segala macam. Nah, ini bisa diatur juga tingkat temperaturnya, mau semakin dingin atau semakin warm, semakin biru atau semakin kuning. Kalau gue yang paling ujung aja mau warm. Nah, jadi nanti otomatis layarnya jadi kuning setiap malam. Kalau udah gitu juga kita bisa lihat di sini sih, di bawah ini udah otomatis, ini berarti nyala. Night Shift on until sunrise. Kita bisa matiin juga di sini. Mati, nyala. Oke, berikutnya bedtime. Fitur bedtime ini kalau nggak salah baru ada di update iOS terakhir. Nah, itu adanya kita buka apps clock ini, terus ada di sini bedtime. Nah, ini baru nih, sebelumnya nggak ada. Nah, jadi di bedtime ini kita bisa setel, kita pengen tidur jam berapa dan berapa lama, bangunnya jam berapa. Di sini. Nah, tidur jam 10 sampai jam 6. Nah, ini nanti dia alarmnya bakal lebih bagus daripada alarm yang defaultnya si iPhone itu. Musik-musiknya lebih enak ngebanguninnya juga. Kita bisa setting ini di sini, bisa geser kayak gini aja. Lebih user interface-nya juga lebih enak ngaturnya. Sampai jam 6. Atau kita bisa juga geser si ini ya. Ini kita mau tidurnya dari kapan sampai kapan. Oke, ini gitu. Nah, terus dia bisa yang bagusnya dia bisa nge-track tidur kita. Nah, kita kelihatan kita tidur dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau mau lebih jelasnya kita klik ini, nanti masuk ke aplikasi Health-nya. Nah, ini jadwal tidur kita, siklus tidur kita kayak apa sih? Kita bisa lihat juga di sini, kita klik. Nah, ini dia nge-track waktu kita di kasur. Sebenarnya si sleep analysis ini dia bisa ada variabel satu lagi, yaitu selain in bed juga sleep. Tapi kekurangannya si aplikasi bedtime ini dia nggak nge-track sleep. Sebelumnya gue make aplikasi namanya Pillow, bisa dilihat di sini. Nah, itu dia kalau masalah nge-track tidurnya lebih bagus, lebih akurat, karena dia bisa nge-track tidurnya. Gitu. Dia nge-tracknya lewat giroskopnya juga, jadi taruh di kasur. Nah, ini si Pillow. Kalau yang pengen lebih serius dalam nge-track siklus tidurnya, bisa pakai ini, si Pillow ini. Dia lebih lengkap fiturnya daripada si bedtime si Apple. Oke, berikutnya yaitu fitur dari si Safari, yaitu Reader View. Jadi misalnya kita buka ini,
Misalnya kita ada website nih. Ini kebetulan websitenya udah enak dibaca sih, udah bagus. Tapi kan kita sering kadang ngebuka website, dia nggak mobile friendly. Jadi emang dia nggak dibikin buat di website. Itu berantakan banget. Sebenarnya ada cara biar kita bisa ngelihatnya dengan enak di mobile. Kalau dia websitenya tidak mobile friendly. Itu caranya kita klik yang di atas ini, kiri atas. Nah, ini sekarang jadi reader view. Bacanya jauh lebih enak dibandingkan dengan baca yang website kalau yang nggak mobile friendly itu, nggak responsif. Nah, ini item ini karena settingan gue. Jadi lo bisa ganti itu di sini mau kayak apa, warnanya apa. Itu bisa. Fontnya juga bisa diganti-ganti. Besar hurufnya juga di sini, kecil, gede. Itu dia. Reader view. Oke, fitur berikutnya yaitu dictation. Jadi ini semacam speech recognition. Jadi tanpa kita perlu ngetik, kita sebenarnya ada fitur buat kita tinggal ngomong, itu nanti langsung diketikin sama si iPhone ini. Misalnya coba kita buka notes. Nah udah. Nah ini sebelumnya kita harus ngeset dulu keyboard kita dalam bahasa apa ya. Kita bisa ini. Misal bahasa Indonesia udah. Kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, kita harus setting bahasa Indonesia. Nah udah. Oke. Terus caranya kita tinggal pencet icon mic di bawah ini. Kita klik. Terus kita ngomong aja. Selamat pagi semuanya. Titik. Yang di belakang sana mana suaranya? Tanda tanya. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi, kalau kita pengen ngomong kayak gitu, kita harus ngomongin juga tanda bacanya. Jadi, kita harus ngomong titik, koma, tanda seru, tanda tanya. Karena si iPhone ini nggak bakal tahu kita harus taruh di mana. Oke, berikutnya low power mode. Jadi, kalau kita baterainya udah hampir habis nih, lowbat, kita baiknya ngaktifin itu. Atau misalnya kita rencananya bakal pergi lama dan kita tahu itu bakal susah sumber listrik buat ngecharge, itu mending kita aktifin dari awal. Yaitu caranya kita pilih di baterai sini, setting baterai low power mode. Kita aktifin aja. Nah ini ntar dia bakal ngurangin kemampuan si iPhone, dengan imbalannya baterainya bakal jadi lebih hemat. Oke, masih di setting juga. Sekarang do not disturb. Nah, ini fitur ini buat kita setting misalnya kita nggak pengen diganggu. Misalnya contohnya kita pengen nggak diganggu malam-malam nih, kita nggak pengen ada orang ngubungin kita. Itu ada di sini, kita pilih do not disturb. Nah, ini bisa mau manual atau udah dijadwalin aja. Menurut gue lebih gampang kalau udah dijadwalin, jadi misal dari 10 malam sampai jam 6 gue nggak pengen ada yang ngubungin. Kecuali dari kita mau ngasih pengecualian apa enggak nih. Nah, di sini gue ngasih pengecualian allow calls from favorites. Jadi orang-orang yang masuk kategori favorit masih bisa ngubungin gue. Oke, berikutnya fitur reachability, yaitu fitur buat biar kita bisa ngegapai apa yang ada di atas layar bagian atas dengan gampang. Soalnya sejak iPhone 6 dan 6 Plus diluncurin itu layarnya udah gede, beda lumayan jauh dari versi sebelumnya iPhone 5S ke bawah. Jadi kita nggak gampang lagi buat ngegapai yang di atas itu. Jadi makanya ada fitur ini. Cara ngaktifinnya ya udah kita tinggal nge-double tap si home button. Jadi kita double tap, bukan di double click ya. Double tap, ntar dia turun. Kita bisa klik. Nah itu. Di dalam aplikasi juga kita double tap lagi. Kita bisa berinteraksi dalam situ. Gitu misalnya. Terus kita klik option. Dia baru balik. Jadi kalau kita pilih sesuatu, dia baru balik. Sebelum itu nggak balik. Ini masih bisa ngapain. Yang kita pilih ini, dia baru balik ke versi semula. Kita bisa ngeklik yang lain. Kayak gitu. Oke, yaitu berikutnya fitur predictive text.
Jadi caranya kita buka caranya kita buka settings, terus general, pilih keyboard, terus ya udah. Nah, triknya di sini sebenarnya bahasa Indonesia itu belum disupport sebagai yang bisa predictive text. Nah, tapi kita bisa make keyboard English ini misalnya ya. Ini kita pilih, udah ini jadi yang kita mau pakai bisa di sini kan kita setting keyboardnya. Kebetulan gue pakai 3 ini. Terus kita pilih bagian paling bawah ini English predictive aktif. Ini kita harus aktifin dia. Nah, sebenarnya si prediktif ini dibikin atau ini aktifnya buat bahasa Inggris karena ini kan buat keyboard English ini kayak di sini. Tapi yang bagusnya, untungnya si Apple ini, si iOS-nya dia bakal nge-save kata-kata apa aja yang sering kita ketik. Jadi bisa dibilang lama-lama si keyboardnya juga belajar juga apa yang sering kita ketik. Jadi muncul juga prediktifnya. Oke, contohnya lagi. Ini yang tadi. Kita misal, nah ini kan keyboardnya sekarang masih Indonesia. Kelihatan soalnya dia bilangnya spasi. Kita ganti, kita klik, kita tap tahan, terus English misalnya. Nah ini kan muncul prediktifnya. Kita misalnya ngomong nah ini udah, jadi udah ada langsung dia ngasih usulan, suggestion. Malam. Nah, titik. Jam Jakarta misalnya. Nah, dia udah bisa tahu. Sebenarnya ini aslinya ini sebenarnya bahasa Inggris. Dia kata-katanya, tapi kata-kata yang kita sering ketik juga bakal masuk di sini. Jadi itu ya lumayan berguna juga. Bakal ngehemat waktu buat kita kalau kita ngetik. Ya, kayak gitu. Oke, jadi search di iOS ini mirip sama kayak Spotlight di Mac. Jadi banyak yang bisa kita manfaatin sebenarnya. Jadi kita misalnya ketik ini kita bisa jadi kalkulator. Misalnya contohnya 37 kali 56. Nah, muncul kayak gitu. Atau bisa juga 1200 USD. Nah, muncul berapa rupiah sih? Jadi sekitar 15 juta. Atau misalnya 1 inci berapa senti. Nah, itu dia. Alright guys, thanks for watching. Itu dia tips-tips iPhone yang gue sering pakai. Seperti biasa, kalau lo punya tips lain juga boleh tulis di komen di bawah. Makasih udah nonton, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau lo suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya. Alright, ciao.